Semoga kalian keterima ya di FSR ITB. Halo guys, welcome to lapaknya Gina. This is my first video dan I'm so nervous. Dan aku tuh bikin contekannya, aku bikin skripnya. Oke, perkenalkan, aku Gina Gaisani. Ini tuh aku nggak tahu masih mahasiswa atau enggak, tapi sebenarnya aku udah lulus. Aku alhamdulillahnya udah lulus di sidang Desember 2020 dan sekarang lagi nunggu wisuda. And I don't know kapan itu, antara Maret atau April. Tapi kayaknya April sih, karena nggak ada wisuda Maret ya di ITB. Dan sekarang tuh aku mau cerita tentang gimana sih sacrifice-nya aku, perjuangannya aku, strugglingnya aku untuk bisa dapat di FSR ITB. Di video ini lebih ke jalur undangan kali ya, karena aku tuh alhamdulillahnya keterima di jalur undangan. Kenapa aku bikin kayak gini? Karena banyak sih yang adik-adik yang masih SMA gitu nge-DM aku tiap tahunnya, kayak nanya-nanya, Kak gimana sih cara masuk FSR ITB, Kak gimana sih jalur undangan gitu. Karena aku orang yang mager untuk ngebales chat-chat itu, jadi aku bikin video kayak gini. Sebenarnya banyak sih orang yang udah bikin kayak gini, cuman ya udah aku pingin aja, karena aku pingin explore. Karena kayak kebiasa di kuliah tuh explore material kali ya. Jadi ya udah sekalian aja hidup gue di explore. Kayaknya akan dimulai dari zaman sekolah dulu kali ya. Aku itu emang dari kecil suka gambar. Aku ingat buku pertama kali yang aku beli di Gramedia itu manga. Terus emang dari kecil tuh kalau ditanya dulu tuh aku pingin apa, pingin jadi apa, cita-citanya dulu aku ingin jadi arsitek. Cuman lambat laun tuh kayak arsitek tuh susah ya, arsitek tuh harus ngitung ya. Terus kayak ya, tapi masih di dalam situ sih, masih di lingkup sana gitu. Terus waktu pas SMP itu aku direkrut sama guru untuk ngedesain buklet atau buku tahunan. Di situ guruku tuh nanya gitu, kamu kuliahnya mau di mana sih gitu, kamu kayaknya cocok di bidang-bidang seni deh katanya. Terus aku bilang, iya sih Bu, aku pingin yang seni-seni gitu. Beliau ngasih tahu nih, kamu ITB aja. Aku tuh langsung cari tahu kan ITB, dan di situ tuh aku emang dari selama SD ke SMP tuh emang gak pernah tahu gimana kuliah kayak gitu. Dan aku tuh baru tahu papa aku tuh alumni FSR ITB juga. Nah habis dari situ emang aku fokus banget. Selama aku sekolah itu aku ingin ke FSRD ITB. Ini FSRD ITB. Aku tuh bikin ini zaman kapan ya? SMP kelas 9 kayaknya. Terus dari situ emang fokus aja. Tapi waktu pas zaman aku itu tuh zaman kayaknya angkatan 98 tuh angkatan percobaan kali ya. Di situ tuh aku UN 20 paket. Terus ya pingin banget aku masuk ke SMA favorit di Bandung. Ya kalau nggak 5, 3, 8 ya kayak gitu-gitu. Tapi aku gak masuk sana. Aku nggak keterima karena nem aku tuh nggak begitu bagus. Jadi aku di SMA 11 Bandung yang pada saat itu kan masih klaster-klaster ya. 11 Bandung itu masih klaster 1 di Bandung. Tapi dia itu masih di peringkat bawah lah di klaster satunya. Masih ada yang di atasnya dia gitu. Ya awal-awal SMA sih aku main-main aja gitu. Aku main-main sama temen-temen yang kayak gitu-gitu. Tapi waktu pas di kelas 11 aku tuh mulai
goyah gitu, yang asalnya aku pingin ke seni tapi aku enjoy dengan akuntansi karena mamaku tuh emang ada darah ekonominya ngalir ke aku. Di situ tuh waktu pas SMA nilai akuntansi aku tuh bagus banget, jadi aku ya 100 dan ngerjainnya tuh cepet banget. Dan dari situ aku ikutan olimpiade juga, ya nggak menang juga sih, tapi ya aku bangga aja gitu. Dan dapat beasiswa juga di perguruan tinggi swasta. Dan di situ aku kayak mikir, aku udah dapet ini, tapi apa ini yang aku mau gitu. Aku dulu tuh pinginnya masuk PTN gitu, bukan swasta. Jadi dari situ aku balik lagi ke jalur aku fokus lagi ke sana. Dan di kelas 12 itu kelas 12 SMA tuh apa ya, tahap-tahap yang paling struggling banget sih, karena di saat itu tuh banyak masalah hidup yang datang ke aku, entah itu dari keluarga, temen, atau diri aku sendiri. Itu tuh banyak banget, jadi aku tuh stres waktu itu. Nah, sekolah aku tuh dulu dari total murid di sekolah aku 75% itu boleh mengikuti SNMPTN, dan aku itu lolos di 75% itu. 75% itu tuh dilihat dari nilai rapot. Jujur nilai rapot aku tuh nggak terlalu bagus, tapi stabil aja, kalau nggak naik konstan, naik kayak tangga aja gitu. Nah, dari situ mulai kan tuh dipilih, kita memilih untuk kampus apa nih gitu. SMA aku itu gak ada yang pernah masuk FSRD ITB lewat jalur undangan. Akhirnya aku kan ada tuh konsultasi di BK ya. Nah, udah dilihat nih di pemetaannya itu, ini loh yang mau masuk FSRD ITB tuh saingan kamu tuh ini. Lu harus milih 3 kampus gitu. Kalau lu nggak keterima satu, at least lu keterima di sini sama di sini gitu. Tapi kayak aku tuh nggak mau ketiga, aku cuma pilih 1 gitu. Terus aku dikasih tahu sama guru BK gitu, di sini tuh nggak ada yang pernah dapat jalur undangan gitu. Dan saingan kamu tuh ada 5 anak, dan ini tuh terbanyak sih, karena dulu tuh yang pingin FSRD ITB tuh paling cuma 3 orang, 2 orang, dan itu tuh nggak pernah keterima, dan mereka pasti keterimanya lewat jalur SBMPTN atau ngulang tahun depan gitu. Dari 5 orang ini yang pasti keterima cuma 1, kalau nggak 1 nggak semuanya. Terus kayak gue yakin gue bisa jadi yang 1 itu gitu. Dan dari situ gue bener-bener cuma milih 1 tuh, cuma milih FSRD ITB doang. Ini bukti aku cuman milih ITB doang. Dalam sekelas aku tuh ada yang pingin FSRD ITB juga gitu, dan dia itu les gambar. Nah, ini sih yang kalian bilang, perlu nggak sih les gambar? Jujur aku nggak les gambar, tapi aku ada yang membimbing. Jadi menurut aku itu butuh untuk yang membimbing, tapi bebas sih, itu bukannya kalian harus les gitu, tapi at least ada yang mengarahkan gitu. Karena kalau lu buta, lu meraba-rabanya tuh susah gitu. Kalau ini kan ada yang udah pernah nge-tracking lah gitu di jalan itu. Kondisi finance keluarga aku juga lagi nggak baik tuh di SMA, waktu pas masa SMA aku. Jadi aku pingin les tuh kayak, aduh enggak deh, mending aku les untuk UN gitu, karena UN tuh ya gimana ya gitu, penting nggak penting sih waktu itu. Jadi aku les untuk UN, tapi aku nggak les untuk gambar gitu. Kayak misalkan ada Vilang Merah lah, ada ya pokoknya banyak lah gitu di Bandung. Temen aku tuh ada yang les di situ kan, dan aku tuh lumayan minder gitu. Aduh, aku bisa nggak ya, karena dia les nih, aku enggak gitu. Terus sama papa aku tuh gini, udah papa sama papa aja diarahinnya, apa bedanya sih gitu. Terus ya udah, akhirnya aku diarahkan dengan ayah aku. 1 bulan sebelum soal keluar, jadi kan itu tuh ada soalnya kan, kita mau bikin portofolio tuh akan dilampirkan soalnya. Jadi soalnya tuh apa gitu, gambarkan seorang suasana bla 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 bla, yang kayak gitulah. Nah, sebelum itu aku tuh kan mencoba gambar ya, dan oh my god, it's so hard.
sangat-sangat susah gitu. Pada saat itu aku gambar sambil nangis karena nggak bisa gitu. Terus waktu dulu tuh kan soalnya itu pasti gambar still life dan gambar suasana. Nah, dalam 1 bulan itu ya 3 minggunya itu untuk belajar still life. Dan oh my god, susah banget cuy, serius. Saat itu juga aku lagi sibuk-sibuknya di SMA. Aku jadi panitia prom dan panitia buklet. Sekolah aku nggak pakai vendor, jadi aku yang bikin sama tim. Jadi ada 5 orang tim gitu yang aku bikin. Pas keluar soal, nggak ada still life. Padahal selama 3 minggu itu aku belajar still life, dan aku baru belajar gambar suasana itu baru 1 minggu. Di situ aku shock, gak ada persiapan serius. Ya udah, mati-matian aja. Kalau mau ya aku harus dikasih waktu tuh 2 minggu untuk mengerjakan portofolio. Dan di zaman aku itu tuh lo harus bikin gambar suasana yang hitam putih dan gambar suasana yang berwarna. Jadi di situ ada soal tuh, dan aku milih suasana demo dan suasana ulang tahun. Gambar aku tuh harus dilegalisir. Gue di situ kayak oke, bisa. Ya udah sih, udah pasrah dan berdoa, sholat, terus apa ya, udah berserah diri aja, mau keterima mau enggak ya udah gitu. Dari selang SNMPTN ke SBMPTN itu kan ada jarak. Aku nggak kepikiran sama sekali untuk SBMPTN di tahun itu karena susah banget. Kapasitas otak aku tuh nggak cukup. Aku tuh sibuknya tuh untuk prom dan buklet gitu loh. Dan UN aku tuh jadi keteteran. Kalian tahu nggak, aku tuh UN-nya remedial di mata pelajaran sosiologi. Aku tuh remedial, jadi UN tuh emang nggak guna. Pengumuman SNPTN, aku inget banget itu tuh pengumuman jam 2 siang. Tapi pada saat itu tuh di rumah tuh lagi sepi, lagi nggak ada siapa-siapa, cuman ada aku doang. Pas jam 2 aku nggak berani buka. Jam 2:30 dapet nih teman sekelas aku keterima. Terus di situ aku down banget, parah. Aku langsung inget omongan guru BK aku, kalau nggak satu keterima, nggak keterima semuanya. dan sekarang ada satu yang keterima, yaitu teman gue, teman sekelas gue yang les. Terus kayak oh shit, dia yang dapet gitu. Beradu batin untuk buka atau enggak. Akhirnya jam 3:30 lebih lah aku buka, warna biru. Hah? Kok biru? Kok nggak merah? Hah? Aku keterima. Hah? Di situ speechless banget, dan di situ tuh aku langsung sujud syukur. Terus gak lama dari itu mama aku tuh datang, dan aku tuh langsung meluk mama. Wah, Gina keterima. Aku sangat bangga banget gitu sama diri aku sendiri. Ternyata aku bisa dengan masalah-masalah yang ada gitu kan. Aku bisa membuktikan gitu bahwa aku tuh bisa, aku mampu gitu. Itu adalah pengalaman aku untuk masuk FSD ITB. Pasti pengalaman itu beda-beda ya, karena tahun aku tuh berbeda banget sama tahun sekarang. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang penerimaan sekarang ya. Waktu pas zaman aku cuman ada 2 jalur, SNPTN atau jalur undangan sama SBMPTN. Dan dulu tuh porsinya tuh 60 untuk SBM, 40% untuk undangan. Nah, kalau sekarang tuh beda. Ini yang terbarunya. Jadi ITB tuh buka 3 jalur sekarang. SNPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, jalur SNPTN itu sekarang dibukanya tuh tanggal 15 Februari sampai 25 ya, kalau nggak salah 25 Februari. Dan pengumumannya itu di 22 Maret. Nah, kalau jalur undangan ini, kalian itu harus memberikan portofolio, gambar suasana, dan gambar still life-nya yang berwarna. Oh, ini susah sih. Dan yang satu lagi itu ada gambar bebas, karya terbaik bersifat bebas dengan deskripsi karya. Jadi kalian tuh harus ngasih satu lagi nih, kayak kalau nggak salah kalian boleh ngiriminnya itu berbentuk karya yang 3 dimensi atau 2 dimensi. Nah,
Terus ada yang kedua itu jalur SBMPTN. Kenapa jalur SBMPTN itu sangat susah menurut aku? Karena saingannya itu tuh bukan cuman angkatan kalian. Kalian bertarung dengan kakak tingkat kalian yang bukan hanya yang nggak keterima tahun itu, tapi yang mungkin ada orang yang aduh gue gak passion banget nih, aduh ini kayaknya gue salah jurusan dan mengikuti SBMPTN lagi tahun depan, itu tuh ada gitu. Jadi persiapkan sebaik mungkin gitu. Nah di SBMPTN ini tuh waktu zaman aku pasti dikasih soal, jadi kalau kemarin tuh aku ngelihatnya tuh dikumpulin si anak-anaknya itu di aula barat atau aula timur ITB. Terus mereka tuh dikasih soal, di situ tuh ada poin-poinnya, kayak misalkan poin utamanya itu anak kecil atau siapa gini yang sedang traveling atau apa. Terus nanti tuh pasti ada clue-cluenya gitu, ada cluenya untuk dari sudut pandang mana nih si soal ini tuh. Mungkin ada sudut pandang seekor semut, which is dari bawah ke atas, jadi si gambarnya tuh gede-gede gitu loh, gitu perspektifnya tuh. Terus ada juga dari perspektif elang, dari atas berarti kan kayak drone gitu kan. Terus ada perspektif dari mata manusia. Nah itu yang kalian harus garis bawahi gitu di soal-soalnya. Karena soal SNPTN sama SBMPTN kayaknya hampir-hampir sama kayak gitu sih. Aku waktu aku waktu pas jalur undangan juga kayak gitu soalnya. Bikin imajinasi kalian tuh seliar mungkin, tapi just be yourself gitu loh. Dan jangan ngeliatin orang-orang sekitar kalian. Pasti gambarnya tuh bagus-bagus. Waktu orang lain SBMPTN, aku tuh sedang verifikasi gambar di kampus Jatinangor. Jadi kalau yang SNPTN itu kan pasti divalidasi dulu dong, ini tuh lu ngejoki atau enggak gitu. Dari situ aku ngeliat kanan kiri, oh my god, ini tuh yang udah keterima dari seluruh Indonesia gitu. Seluruh Indonesia tuh nyampur di situ, dan oh my god, gambarnya bagus-bagus banget. Dan dari situ oke, gue fokus pada gambar gue, nggak usah ngeliatin orang lain karena orang lain tuh pasti lebih bagus. Ada jalur peminatan. Kalau zaman aku itu tuh kan emang yang paling baru ya, angkatan aku tuh angkatan pertama untuk jalur peminatan. Kalian tuh sama, dalam 1 tahun pertama itu kalian bakal TPB dulu. TPB itu tahap persiapan bersama. Tapi ketika orang lain ya, kayak misalkan yang di kampus Ganesha itu memilih nih dia di 5 prodi, ada seni rupa, DKV, ada interior, ada desain produk, dan ada kria. Kalian tuh bisa milih kalau misalkan yang di kampus Ganesha. Tapi kalau jalur peminatan, kalian tuh ketika TPB selesai, kalian langsung ke jurusan itu, langsung ke jurusan kria. Pada saat itu cuman ada kria doang. Tapi sekarang itu baru nih ada jalur peminatan DKV. Pasti banyak banget sih ini yang mau, karena emang DKV itu lagi favorit banget sih. Waktu pas zaman aku itu sistemnya itu, kalau misalkan kalian nggak keterima SBMPTN, kalian bakalan diseleksi lagi di peminatan, asalkan kalian pilihan pertama itu FSRI ITB. Dan di angkatan aku itu ada 24 anak yang keterima. Tapi beda banget yang sama yang sekarang. Kalau sekarang itu pas lagi SBMPTN, kalian itu bisa milih, kan kalau misalkan SBMPTN itu tuh milihnya tuh langsung fakultasnya kan, langsung FSRD, yang keduanya baru kalian kemana gitu. Nah kalau sekarang itu bisa jadi FSRD ITB kampus Ganesha dan FSRD ITB kampus Cirebon. Yang DKV itu kampus Jatinangor kalau nggak salah. Nah kalian tuh bisa milih nanti di situ. Jadi kalian bisa milih 3 ini tapi sama-sama ITB. Itu tentang jalur peminatan ya. Yang terakhir itu tuh jalur seleksi mandiri. Kayaknya untuk orang-orang yang mampu untuk secara finansial, karena mahal banget UKT-nya. UKT-nya itu 25 juta, sedangkan yang biasanya itu sekarang itu 12,5 juta, 12,5. Kalau zaman aku itu masih 10 juta. Ngerasa balik modalnya tuh susah, ngerasa pressure banget gitu.
Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang syarat-syaratnya. Syarat yang pertama itu nanti kalian bakal dites kalian buta warna atau enggak. Ya gimana ya, kita berkutat dengan warna, dengan unsur-unsur seni rupa kan ada warna gitu. Terus ada pertanyaan, Kak, rapot itu penting nggak sih gitu? Penting sih kalau menurut aku ya, penting juga sama pentingnya, tapi mungkin lebih penting portofolio, karena ya kalau rapot itu ya asal kalian stabil dan nggak jelek-jelek amat gitu. Kalau bagus ya bagus gitu. Pokoknya kalian pantengin terus websitenya. Kalau websitenya itu kan secara pusat sih di LTMPT ya, kalau nggak salah ltmpt.ac.id. Oke. Sekarang ada di penghujung video. Saran dari aku, kalian tuh harus fokus banget, dan kalau pingin itu ya kekeh aja gitu. Apa ya kekeh itu? Aduh maaf saya Sunda. Kekeh tuh harus bersikukuh untuk ke tujuannya. Cari informasi yang terpercaya, jangan cari kata si ini kata si itu yang bukan bidangnya, dan kalian tuh harus cari informasinya yang valid. So itu aja dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, karena itu yang aku inginkan, dan semoga kalian enjoy nontonnya. Kalau misalkan ada kritik dan saran, please komen di bawah, nanti bakal aku balas. Kalau misalkan kalian ada Gin bikin ini dong, nanti aku akan baca. Dan kalau kalian pengen kenal-kenalan sama aku, ada di Instagram aku di @ginaghsn. Kalau bisa sih follow juga akun bisnis aku di @daurstudio.id dan @itskumkum.com. And thank you so much, and bye bye.